Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK 2020 khususnya peserta gelombang kedua. Nah, kita lanjutkan bahas soal UTBK 2020 hari kedua. Tapi sebelum itu, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Langsung aja teman-teman, kita ke nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini ada di nomor 11 video sebelumnya ya. Silakan teman-teman lihat. Dan terima kasihnya kepada teman-teman yang telah menjawab soal ini ya. Oke, kita bahas aja teman-teman. Di sini, jika grafik fungsi kuadrat sebagai berikut menyinggung, ini nih kata kuncinya adalah menyinggung ya. Garis 3x plus y sama dengan 1. Dengan P lebih dari 0, maka nilai P yang memenuhi adalah berapa? Oke teman-teman, jika ada sebuah fungsi ya, misalnya gini deh. Dia itu dikatakan menyinggung ya, ini fungsinya fungsi kuadrat. Kalau menyinggung itu ya gitu kan, nah ada menyinggung gitu kan. Misalnya menyinggung garis, ya namanya menyinggung kayak gini kan. Bisa juga sih ke bawah gitu. Yang penting dia menyinggung. Nah, yang jelas kalau menyinggung ya menyinggung gitu kan. Nah, si kurvanya ini menyinggung gitu kan. Nah, artinya apa teman-teman kalau menyinggung? Nah, kalau menyinggung itu diskriminannya nanti sama dengan 0 teman-teman. Beda lagi nanti kalau dia berpotongan di 2 titik misalnya kayak gini ya. Nah, itu diskriminannya lebih dari 0 gitu. Ada lagi nih kalau dia itu kayak apa ya? Dia tidak menyinggung, tidak berpotongan. Misalnya kayak gini atau kayak gini. Dia itu diskriminannya kurang dari 0 gitu ya. Paham ya teman-teman? Karena di sini dia menyinggung, berarti D sama dengan 0 nih. Diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan dari siapa? Ya dari nanti si fx-nya harus nanti dimasukkan dengan garis ini gitu kan. Gimana nih teman-teman? Fx itu kan bisa kita tulisnya y ya. Y sama dengan x kuadrat plus x plus p. Dan ini itu biar jadi y sama dengan jadi apa? Y sama dengan 1 minus 3x ya. Nah nanti kita tulisnya y sama dengan y. Ini sama dengan ini gitu kan. X kuadrat plus x plus p sama dengan apa nih? 1 min 3x. Jadi kalau kita pindahkan ke kiri semua didapat x kuadrat x ditambah 3x jadi 4x. Kemudian di sini p dikurangi 1 ya, ditambah p kurang 1. Nah, udah kayak gini kita bisa sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini kan enak. Ini A-nya kita nemu, di sini kan 1 nih. Berarti ini A. Kemudian 4 itu B, dan P plus 1 itu adalah C kan. Oke, kita ke konsepnya diskriminan sama dengan 0, karena dia menyinggung. Diskriminan apa? B kuadrat minus 4AC berarti sama dengan 0. B-nya yang 4, berarti 4 kuadrat tuh. Langsung aja ya, 16. Minus 4 dikali A-nya 1, C-nya P minus 1 sama dengan 0. Didapat di sini berarti 16 minus, ini kan 4 ya, minus 4P positif P sama dengan 0. Ini aja 20 kan. Nah, ini 20 nih teman-teman. Berarti min 4P sama dengan minus 20 ya. Jadi P-nya adalah min 20 per min 4, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 5 ya teman-teman. Semoga paham. Lanjut nomor 2. Ada sebuah kurva Y min 2x kuadrat plus K garis Y sama dengan MX min K. Apakah garis memotong parabola? Nah, apakah
garisnya memotong parabola ini ya maksudnya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berarti di sini pernyataan satunya K lebih dari 0 dan M lebih dari 0. Oke, gimana pertama-tama kita, misalnya kalau teman-teman bingung, kita gambar dulu ya. Kita gambar, ini ada diagram Kartesius. Nah, ini kan A, teman-teman. A-nya itu negatif. Kalau A-nya negatif itu kalau saya mikirnya sedih gitu kan. Jadi gini sedih. Kalau positif senyum gitu. Nah, berarti misalnya gini teman-teman. Ini kan plus K ya. Kalau berarti gini misalnya. Kurang lebih kayak gini lah. Nah, dia kan sedih. Karena A-nya kurang dari 0. Ini tuh fungsi min 2x kuadrat plus K. Nah, untuk Y sama dengan MX min K, kita gak tahu nih M-nya apa namanya negatif apa positif. Kalau dia positif berarti kayak gini, kalau negatif kayak gini kan. Nah, yang jelas kita tulis aja sembarang ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini garis Y sama dengan MX min K. Kemudian ini Y ya. Y sama dengan gitu kan. Nah, setelah lihat kayak gini, kita langsung aja teman-teman ke pernyataan 1. K itu lebih dari 0. Berarti gimana? Kita masukinnya kemana teman-teman? Nah, lihat teman-teman. Apakah garis memotong parabola? Oke, tadi apa yang saya bilang kalau memotong? Kalau teman-teman bingung, kita lihat ke nomor 1. Nah, kalau dia memotong, ini kan memotong tuh. Berarti D-nya lebih dari 0 gitu ya. Berarti di sini untuk pernyataan 1 dulu, D-nya lebih dari 0. D-nya dari yang mana? Diskriminan. Yang tadi kan sama aja kita sama dengan kan gitu kan. Y sama dengan Y kita tulisnya di sini deh. Y sama dengan Y. Maka Y pertama itu misalnya kurvanya minus 2x ya. Ini x kuadrat plus K sama dengan MX min K. Nah ini X teman-teman. Coba kita pindah ruaskan ke kiri. Min 2x kuadrat, kemudian di sini berarti kalau ada x-nya berarti negatif mx. Ini negatif pindah ruas jadi positif ya, plus 2k berarti kan. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 0. Nah, setelah ini gimana teman-teman? Coba lihat teman-teman. Ini kan bisa kita tulis ini A-nya, kemudian ini B kan. Dan ini C gitu. Karena diskriminan lebih dari 0, berarti bisa kita tulis B kuadrat min 4AC harus lebih dari 0. Nah, coba teman-teman, kita masukkan nih, B-nya itu apa nih? Min M ya, min M kuadrat. Minus 4 kali A-nya berapa? Minus 2. C-nya adalah 2K. Itu harus lebih dari 0. Coba kita cek teman-teman. Nah, untuk pernyataan 1 kan K-nya lebih dari 0. Coba, K lebih dari 0. Ini kan, kalau K lebih dari 0 yaitu positif kan. Kalau lebih dari 0 kan positif tuh. Kalau dikalikan dengan positif, ya positif. Dan ini pun, berapa sih? Negatif kan positif. Nah, berarti ini positif. Sampai sini positif kan. Nah, lihat. Walaupun kita gak tahu M-nya itu negatif apa positif, ya kalau dikuadratkan, dia hasilnya pasti positif dong. Ya nggak? Nah, berarti ini positif ditambah positif gitu. Ya udah, berarti positif dong atau lebih dari 0. Nah, berarti benar nih pernyataan ini. Jadi dia itu memotong kan. Berarti pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab. Kalau pernyataan 1 cukup untuk menjawab, kita coret B, C, E gitu ya. Sekarang kita cek ke pernyataan 2. Untuk pernyataan 2 sama, kita Y sama dengan Y, dan nanti dapat hasilnya kayak gini juga. Sisanya kan yang ini nih. B kuadrat, langsung aja ya, jangan B kuadratnya. Karena kan itu udah pasti kan. Yang M-nya aja di sini kita tulis misalnya min M ya, min M kuadrat min 4
Langsung aja ya. Jangan min 4 karena kan ini udah pasti positif nih. 8 kali 2 16 deh. Plus 16K lebih dari 0. Dia harus lebih dari 0 teman-teman. Karena kan harus menyinggung ya. Bukan menyinggung. Berpotongan. Untuk pernyataan 2, M-nya lebih dari 0. Kalau dia M-nya lebih dari 0 ya dia bakal positif ya. Walaupun kurang dari 0 pun ya dia tetap positif sih. Ditambah 16 K. K-nya berapa sih? Nah, kita gak tahu K-nya berapa kan? Berarti ya udah K itu bisa negatif, bisa positif kan? Kalau dia negatif, ya nanti hasilnya negatif kan? Atau kurang dari 0. Tapi kalau dia positif lebih dari, berarti pernyataan 2 ini tidak cukup teman-teman. Tidak cukup untuk menjawab. Nah, berarti jawabannya adalah A ya. Pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, semoga paham. Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, di sini ada soal Gx sama dengan 2x, Fx sama dengan 2020 pangkat Gx. Jika X sama dengan 2 pangkat negatif 1, maka 2020 log Fx itu berapa? Oke teman-teman, gimana nih idenya? Oke, misalnya kita tulis ini kan Fx sama dengan 2020 pangkat Gx. Nah, dia kan nanya 2020 log Fx kan. Nah, gini teman-teman konsepnya. Jadi, sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama ke ruas kiri maupun ruas kanan gitu. Nanti tidak akan merubah hasil gitu maksudnya. Jadi, sebenarnya kalau kita melakukan ruas kiri misalnya ditambah 2, ya ruas kanan pun harus ditambah 2 dan itu nanti berlaku teman-teman tanpa merubah nilai. Karena di sini yang dibutuhkan adalah 2020 log Fx, berarti kedua ruas kita Kita buat 2020 log gitu kan. Nah, berarti di yang kiri kita bisa tulis 2020 log Fx. Nah, yang kanan pun ya 2020 log ya ini kan 2020 Gx, pangkat Gx. Nah, kalau udah kayak gini gimana teman-teman? Kan ini yang ditanyakan ya. Berarti ya ini tetap dong 2020 log Fx sama dengan, berarti kan ini sebenarnya dicoret aja kan, atau ini pindah dulu nih. Pindah ke bawah kan. Nah, kalau teman-teman misalnya masih ingat A pangkat M log B pangkat N itu kan sama aja si N per M gitu kan. N per M A log B gitu kan. Nah, ini sifat logaritma gitu kan. Nah, berarti ini pun sama. Ini kan misalnya A pangkat N-nya itu 1. Log B pangkat N kan. Jadi N per 1. Ya udah jadi Gx doang kan. Gx 2020 log 2020. 2020 log 2020 kan 1 tuh. Ya udah coret aja. Nah, berarti arti yang dia nanya 2020 log Fx itu kan ini. Ya udah, jadi jawabannya Gx gitu, teman-teman. Tapi lihat Gx itu apa sih? Gx itu adalah 2x kan? 2x. Sedangkan jika x-nya adalah 2 pangkat negatif 1, ya kita masukin aja kan 2 kali 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 itu 1 per 2 kan, jadi 2 per 2, yaitu 1. Nah, kalau teman-teman masih ingat juga, misalnya ada pangkat A pangkat negatif 1, itu akan sama dengan 1 per A, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 1 teman-teman, B. Selesai. Nomor 4. Gx min 2 sama dengan 2x min 3 dan FOG x min 2 sama dengan 4x kuadrat minus
8x plus 3. Maka f min 3 berapa? Nah, oke teman-teman. Kita bisa ubah dulu nih yang ini. Yang ini itu kalau saya nulisnya gini ya. Karena dia FOG X, berarti kan fx bundaran G apa nih? Ya, ini mah Gx min 2 gitu kan. Sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 3. Nah, kita tahu Gx min 2-nya ini kan. Ya udah kita ganti aja kan. Jadi fx bukan sama dengan bundaran Gx min 2-nya adalah 2x min 3 yang sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 3. Oke teman-teman, kalau udah kayak gini gimana? Karena dia itu fx-nya di kiri, berarti fx sama dengan, ini kita inverskan ya, jadi di kanan tapi inverse 4x kuadrat minus 8x plus 3 bundaran inverse dari ini kan, x plus 3 per 2 gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana teman-teman? Dia itu nyarinya f min 3. Nah, coba gimana? Berarti kalau dia min 3, substitusi dari belakang kan? Masukin min 3. Min 3 plus 3 itu adalah 0. 0 per 2 ya 0. Berarti sini itu 0 teman-teman. 0 gede. Masukin ke sini. Masukin juga ke sini. Ya, ini 0. Ini pun 0. Berarti sisanya ini kan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Yang C. Paham ya? Nomor 5. Oke, persamaan kuadrat px kuadrat min 3px min 2p plus 1 sama dengan 0. Dengan p tidak sama dengan 0. Mempunyai 2 akar real berbeda. Jika ini syaratnya ya. Nah, oke teman-teman, berhubung materi persamaan kuadrat adalah materi favorit saya akan mengulas sedikit, berarti ini itu tentang jenis-jenis akar ya. Nah, di sini teman-teman kalau tahu ya, misalnya gini, rumus ABC atau rumus kecap, atau aslinya itu rumus kuadratis ya, berarti X1, 2 itu apa teman-teman? B plus minus akar dari, ini kan D ya, atau B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini ada minnya nggak ya? Ada minnya kayak deh. Min B plus minus akar D per 2A. Nah, ini itu sebenarnya awal mula dari sifat-sifat ini, teman-teman. Gimana? Misalnya gini. Dia itu misalnya akar kembar. Nah, kalau dia akar kembar, ya udah. Yang namanya kita fokusnya ke diskriminan. Diskriminan itu apa? Pembeda kan? Ya, kalau kembar pembedanya ya nggak ada gitu. Ya artinya D-nya sama dengan 0 gitu. Nah lagi, misalnya ada lagi akar real. Ya udah, kalau real gimana? Ya di dalam akar itu harus apa? Atau diskriminan ini ya harus lebih dari 0, ya nggak? Karena dia ya biar real gitu kan, Nah, ada lagi kan misalnya akarnya imajiner. Nah, kalau dia imajiner berarti kan ya udah di dalam akarnya apa kalau dia imajiner? Ya kurang dari 0 dong, berarti D kurang dari 0 gitu. Sebenarnya ini doang untuk jenis-jenis akar, syarat-syaratnya. Ya, ini tinggal dikolaborasiin aja. Misalnya ada lagi kan akar real kembar gitu kan, dan kembar. Ya udah kolaborasiin dari ini aja kan. Realnya gimana? Real kan lebih dari 0, kembar sama dengan gitu. Tapi 3 ini udah cukup teman-teman.
Kita lihat, mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, yang berbeda kan, ya udah berarti artinya ini doang gitu kan. Dia nanti diskriminannya lebih dari 0 gitu ya, paham ya? Diskriminan lebih dari 0, di mana diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Lebih dari 0. B-nya dari sini kan, ini A, ini B, dan ini C gitu kan. B kuadrat berarti min 3, P dikuadratkan, minus 4, A-nya adalah P, C-nya adalah minus dari, ini dalam kurung ya, 2P plus 1. Nah, ini harus lebih dari 0. Coba kita hitung. Nah, awas teman-teman, hati-hati ya. Di sini minusnya itu untuk semua kan. Nah, berarti ini kita dalam kurungin gitu kan, karena di sini ada minus, biar tidak salah ya. Coba kita hitung. Min 3 kuadrat itu 9, P kuadrat ya P kuadrat. Nah, ini apa? Minus, langsung kita tulis aja deh satu-satu. Minus 4P dikali. Nah, berarti gimana teman-teman? Berarti di sini min kali min itu positif ya. Ya udah, ini positif semua, jadi 2P plus 1. Ini hati-hati ya dalam kurungkan, biar ini nanti kita kali ke dalam lebih dari 0. Maka didapat 9P kuadrat. Ini min kali positif kan, min ya. Berarti min 8P kuadrat. Min kali positif ya minus 4P. Lebih dari 0. Kemudian di sini sisanya apa? Coret-coret ya, dapat tinggal P kuadrat doang. Jadi P kuadrat min 4P lebih dari 0. Kita faktorkan P-nya keluar, didapat P min berapa? Min 4 ya. Nah, kalau lebih dari, saya lebih suka disama dengankan dulu ya. Nanti ingat, ini lebih dari ya. Berarti P-nya sama dengan 0 untuk yang ini, atau P-nya lebih dari 4 kan. Untuk, bukan lebih dari. Sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0. Untuk yang ini kan. Nah, oke teman-teman. Di sini saya akan gunakan cara cepat. Kalau dia lebih dari, nanti bentuknya itu gini. P kurang dari yang kecil. 0 sama 4 yang kecilnya 0. Atau P lebih dari yang besar 4 gitu ya. Ini untuk lebih dari teman-teman. Kalau untuk kurang dari kan teman-teman udah tahu ya. Ya kalau kurang dari di antara kan. Ya berarti 0, P sama 4 gitu. Ini untuk yang kurang dari. Cara cepatnya gitu kan. Tanpa kita mengecek satu persatu di garis bilangan gitu ya. Berarti ini jawabannya yang mana teman-teman? Yang E. Semoga paham, kita lanjutkan ke nomor 6. Kelas 12 IPA 3 SMA B terdapat 35 siswa. 25 siswa menyukai pelajaran matematika. 17 siswa menyukai bahasa Inggris. Jika X dan Y adalah minimum dan maksimum yang menyukai keduanya. Oke. Maka X tambah Y berapa? Nah, di sini kita menggunakan apa ya? Cara cepatnya aja teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mencari, ini kan X itu minimum ya. Nah, untuk mencari X minimum itu gini ya. Nanti bentuk diagram pennya itu, ini kan 35. Jadi ada irisannya ya. Ada irisannya. Berarti di sini X itu adalah X minimum. Kenapa juga ada irisannya? Karena ketika kita jumlahkan 25 ditambah 17 itu lebih besar daripada 35 gitu. Jadi sebenarnya untuk mencari nilai X itu adalah 25 ditambah 17, kita kurangi aja dengan 35 gitu kan. Berarti ini ibaratnya matematika ditambah Inggris, kita kurangi dengan semestanya. Ini kan 42. 42 kurang 35 itu adalah 7 ya. Jadi X-nya adalah 7, di mana X itu adalah minimum yang menyukai keduanya. Nah, gimana Kak kalau misalnya kalau dijumlahin 25 tambah ininya itu kurang dari gitu kan. Kurang dari
semestanya. Nah, kalau dia kurang dari semestanya, nanti bentuk diagram pennya nggak kayak gini. Bentuknya itu adalah nanti kayak gini. Gitu, pisah dia kalau kurang dari ya. Nah, sebenarnya saya udah jelasin materi ini di video sebelumnya ya. Silakan teman-teman klik aja di kanan atas ini, nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Nah, berarti kalau kita udah tahu X-nya adalah 7, kita langsung ke maksimum. Untuk maksimum gini teman-teman, kita buat bundaran kecil, dia itu yang kecilnya antara 17 sama 25, berarti kan 17. Yang itu adalah Inggris. Kemudian di luarnya ada lagi matematika. Di mana matematika itu kan 25 tuh. Sedangkan udah 17 ya berarti tinggal 8 ya. Nah, kalau teman-teman bingung kita buat nih. Ini tuh semestanya adalah 35. Berarti untuk maksimum yang menyukai keduanya berarti ini dong 17. Ya enggak? Nah, berarti untuk nilai Y-nya adalah 17. Ini adalah yang maksimum. Kalau kita jumlahkan yang ini berapa jadinya? 7 tambah 17 yaitu 24. Yang C. Lanjut, nomor 7. Password terdiri dari 4 digit. Dengan ketentuan sebagai berikut. Angka huruf vokal, angka huruf vokal. Angka pertama dibentuk dari bilangan genap. Angka kedua adalah pilihan dari 0, 1, 2, 3, 4. Huruf kedua dipilih bukan I. Huruf pertama O aja ya kan. Ini kayak lagu ya. O aja ya kan gitu kan. Banyak password yang dapat dibuat. Nah, ini lagi-lagi saya lupa lagi teman-teman. Ini harus berbeda ya. Ini harus berbeda. Berbeda. Jadi kalau dia nggak berbeda nanti ini nggak ada jawabannya gitu. Tapi nanti kita buat aja ya. Nggak usah dibuat. Karena soal-soal seperti ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal klik aja di kanan atas ini. Materinya itu adalah peluang atau tentang penempatan angka gitu ya. Nah, berarti di sini itu untuk mengerjakan soal ini gampang teman-teman. Kita buat aja kotak-kotaknya itu ada 4 ya. Untuk aturannya ini angka huruf vokal, angka huruf vokal. Ini angka 1, angka 2, huruf vokal 1, 2. Angka pertama dibentuk dari bilangan genap. Ini angka pertama, bilangan genap apa aja? 0, 2, 4, 6, 8. Faktanya teman-teman, 0 itu adalah bilangan genap. Saya udah kasih tahu di video sebelumnya kayaknya. 0 itu genap. Kita anggap aja 0 genap ya. Untuk huruf, apa nih? Huruf vokal 1 yang mana? Nah, ini ya. O aja ya kan gitu. Berarti di sini O doang gitu. Angka 2. Angka 2 itu ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, udah ya. Huruf vokal 2. Ini ya, huruf vokal 2 mana? Ini huruf vokal kedua. Dipilih bukan I. Ya udah bukan I apa aja? A, I-nya enggak. A, I, U. E sama O. Nah, setelah itu kita kerjakan yang udah spesifik teman-teman. Maksudnya yang udah pasti. Ini kan huruf vokal 1 kan O doang tuh. Ya udah kita nggak bisa ganggu gugat. Ini tuh 1. Yaitu O doang. Efeknya apa? Kalau dia O-nya udah masuk sini ya ini nggak boleh lagi dong. Karena kan berbeda. Nah, beda lagi kalau dia nggak ada berbeda gitu. Ya ini bisa masuk 4-4-nya. Jadi ini kita tinggal 3 ya. Berarti 3. Nah, ini udah aman. 1, 3 udah aman. Nah, yang nggak aman ini teman-teman. Ada yang sama nih. Angka 1 dan angka 2. Yang mana yang sama? 0, 2 ini ya. 0, 2, 4. Enaknya yang ini aja sih kita lihatnya. Berarti 0, 2, 4 ini sama kan? Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa coret yang angka 1
bisa juga angka 2 gitu. Silahkan teman-teman coba, misalnya kalau saya coretnya yang angka 2. Pokoknya yang sama, 0 coret, 2 coret, 4 coret. Sisanya kan 1 sama 3 tuh. Masukin 1 sama 3-nya kan berarti cuma 2, berarti 2. Nah, setelah itu kita lihat 1 dan 3 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, berarti kalau nggak ada ya aman. 1, 2, 3, 4, 5 aman di sini. Kalikan. 5 kali 2, 10 kali 3, 30 kali 1, 30. Nah, ini untuk yang pertama, 30. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu, kita lihat teman-teman. Untuk 1 dan 3 kan aman. Nah, tadi yang kita coret 024 kan? Nah, masukin sini 024 gitu. Berarti kan 3 nih. Nah, 3 ya. Nah, kita lihat teman-teman. 024 itu ada nggak di sini? Ini kan kita tulis aja deh. 02468. Nah, ada nggak di sini? Ada ya. 1, 2, 3. Nah, walaupun ada 3, kita nggak coret 3. Di sini 2 aja gitu. Enggak. Karena gini teman-teman. Kalau misalnya kita masukin 0, nah di sini bisa aja 2 kan masuk. Kalau kita masukin 2, bisa aja 4 masuk. Kalau kita masukin 4, bisa aja 0 masuk, 2 masuk. Nah, berarti ini itu kita kuranginya 1 aja gitu. Berarti kalau kita kurangi 1, tadinya 5, sisanya 4 gitu ya. 3 kali 3 itu adalah 9, 9 kali 4 itu adalah 36 ya, 36. Berarti jawabannya adalah 66, teman-teman. Dan si 66 itu nggak ada di pilihan ternyata, teman-teman. Tadi itu saya outret itu jawabannya 75 ya. Tapi setelah saya kerjakan di sini jawabannya 66, teman-teman. Berarti ini maksud 75 itu 66 ya. Jadi jawabannya C. Mohon maaf teman-teman. Nah, berarti fix nih jawabannya 66 ya, karena saya udah dikerjain lagi jawabannya 66. Silakan mungkin nomor 7 kalau teman-teman ada jawaban beda, silakan di komentar tulis ya. Lanjut, nomor 8. Oke, ini tentang matriks. A itu adalah 5143, B itu 4 negatif 1, 1 min 3. Jika P dan Q bilangan positif, dan P itu determinan A min B, Q itu determinan A plus B. Hubungannya gimana? Oke, kita kerjain dulu A min B-nya ya. A min B sama nanti A plus B. A min B berarti 5 min 4 itu 1. 1 min 1 berarti 2, ya nggak? 4 min 1, 3. 3 min 3 berarti 6. Karena min sama min nanti jadi positif. A plus B. A plus B-nya itu ya 5 tambah 4, 9. 1 tambah negatif 1 ya 0. 4 tambah 1, 5. 3 tambah negatif 1, 0. Nah, kalau udah kayak gini, untuk yang P itu determinan dari A. 6 kali 1. 6 kali 1 minus 3 kali 2. 6 min 6, 0. Q. Determinan dari, ini bukan A ya, A min B. Dan ini A plus B. A plus B-nya 0 kali 9. 0 kali 9 minus 5 kali 0. Ya, 0 juga ya. Dapat disimpulkan P sama dengan Q. Seperti itu. Next. 8 tahun yang lalu, usia Rudy adalah 1/5 dari usianya sekarang. Jika usia Delvira sekarang 2 kali usianya tahun lalu, maka P usia Rudy, Q usia Delvira. Hubungannya gimana? Lagi-lagi kalau misalnya tentang usia atau umur, kita buat definisi, misalnya R itu usia Rudy. Now gitu kan, maksudnya sekarang. D itu usia Delvira.
no gitu ya. Berarti untuk usia Rudi adalah 1/5 dari usianya sekarang. Berarti usia Rudi sama dengan 1/5 dari usianya sekarang. Sekarang itu R ya. Nah, kalau kita ngerjainnya gini bener nggak? Salah teman-teman, kurang tepat. Kenapa? Karena dia bilang 8 tahun yang lalu. Ya udah si R-nya min 8, ini pun R-nya min. Nah, ini enggak. Karena ini enggak min 8 ya. Karena kan dia bilang usianya sekarang. Sekarang kan R doang. Gitu ya. Yang minnya adalah yang ini doang. Lanjut. Delpira sekarang 2 kali usianya tahun lalu. Berarti usia Delpira tahun lalu ya D-1 ya. Gitu. Coba kita kerjain. Untuk yang ini itu kalau kita dikerjainnya gimana ya? Oke, untuk di sini tuh kerjainnya R itu kan bisa kita tulis 5/5 ya. Kenapa 5? Karena dia itu 5. Pindah ruaskan 1/5-nya jadi minus. Ini R. Minus 1/5 R sama dengan min 8-nya jadi 8. Jadi 5 min 1 itu 4. 4/5 R sama dengan 8. Maka R-nya adalah 8 kali 5/4. Coret-coret dapat 10. Nah, ini untuk R-nya adalah 10. Dan untuk D-nya, berarti D itu sama dengan 2 kali D min 2. Kemudian D ini pindah ruas ke sini, jadi tinggal D doang. Min 2-nya pindah ruas, jadi positif 2. Dapat disimpulkan, R itu adalah berapa? 5 kalinya D, ya enggak? Karena D-nya 2, 10 nantinya. R 5 kali D atau P 5 kali Q. D jawabannya. Untuk nomor terakhir. 10 programmer dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 14 hari. Jika kemampuan programmer itu dianggap sama, maka berapa tambahan programmer yang dibutuhkan bila proyek itu ingin selesai 2 kali lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan tersebut? Oke, ini tuh perbandingan berbalik nilai ya, karena hari dengan orang. Semakin banyak orang, harinya akan semakin sedikit. Untuk 10, misalnya ini orang dulu ya, dan ini waktunya. 10 orang itu 14 hari. Kemudian jika untuk kemampuannya itu dianggap sama, bila proyeknya ingin 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat dari 14 itu berapa sih? 7 ya. Karena 7 itu 2 kali lebih cepat dari 14. Maka dia orangnya berapa gitu. Berarti bisa kita tulis 10 per X sama dengan, karena berbalik, kita balikin aja waktunya. 7 per 14. Maka didapat si X ini kan bisa kita coret ya. Jadi 1/2 ya nggak? 1/2 jadi X-nya adalah pindah kali silang dapat 20. Nah, untuk X20 ini untuk mengerjakan 7 orang. Maksudnya 7 hari. Berarti tambahan orangnya berapa? Tadinya 10. Berarti harus nambah, biar jadi 20 nambah berapa? Nambah 10 dong. Jadi jawabannya adalah A ya. Karena dia nanya tambahannya gitu kan. Jadi tambahannya itu adalah 10 orang. Semoga paham. Dan untuk nomor 11 ini silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar ya. Teman-teman otret dulu. Lalu setelah itu kerjakan di kolom komentar. Saya tunggu partisipasinya. Dan untuk video kali ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Walaupun tadi banyak sekali pokoknya banyak sekali yang saya edit. Tapi semoga tidak mengurangi makna yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman.
Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, like. Jika tidak suka, dislike. Saya akhiri. Semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.